Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Nemail. Pada pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menjelaskan tentang pengertian dari iOS. Jadi kita sekarang sudah masuk ke dalam Cisco. Jadi di Cisco itu pastinya memiliki iOS untuk menjalankan perangkat tersebut. Nah, di iOS ini kita bakal membahas tentang RAM dan storage, Cisco Device Boot Sequence, pengenalan command line, dan iOS notification. Jadi pertama, apa itu iOS? iOS adalah Internet Working Operating System. Nah, di perangkat Cisco kayak router, switch, access point itu memiliki iOS sendiri-sendiri. Nah, iOS itu dia itu perangkat lunak yang diinstal ke perangkat kerasnya. Jadi di perangkat keras itu ada iOS-nya. Kemudian di perangkat keras itu nanti ada di Cisco itu ada namanya RAM. Ada RAM, ada storage, ada NVRAM. Nah, apa bedanya dari ketiga itu? RAM. Kita bahas dulu dari RAM ya. RAM adalah Random Access Memory. Nah, RAM ini jenis penyimpanan datanya itu cuma sementara doang. Nah, jadi RAM yang ada di perangkat jaringan biasanya digunakan untuk menyimpan konfigurasi jaringan. Semakin besar RAM-nya, maka data jaringan yang disimpan bisa banyak gitu. Kemudian storage adalah penyimpanan data dalam jangka waktu yang panjang. Jadi bedanya storage sama RAM itu, kalau RAM kan sementara, kalau storage itu dia jangka waktunya panjang. Nah, biasanya storage ini dibuat untuk menyimpan OS, operating systemnya. Nah, konfigurasi jaringan dan hal-hal yang dibutuhkan untuk menjalankan perangkat jaringan itu semua tersimpan di storage. Kemudian NVRAM memiliki kepanjangan non-volatile random memory. Nah, NVRAM adalah memori yang digunakan di perangkat jaringan untuk menyimpan konfigurasi secara permanen. Jadi NVRAM ini menyimpan konfigurasi secara permanen. Jadi nggak bakal kehapus gitu, kecuali kalau kita yang hapus. Nah, biasanya NVRAM ini kapasitasnya kecil karena dia menyimpan informasi yang diperlukan untuk routing sistem dan konfigurasi dasar pada perangkat. Jadi biasanya kecil dan yang disimpan itu, karena yang disimpan itu kecil juga, kayak cuma informasi dasar, konfigurasi dasar, terus informasi yang diperlukan untuk booting sistem saat kita menyalakan router pertama kali. Oh iya, itu lagi ada yang namanya ROM, Read Only Memory. ROM ini bertugas untuk menyimpan secara bootstrap router, iOS, dan POS or on device test program. Ini ada lagi yang namanya memori flash. Flash adalah ROM yang dapat dihapus dan dapat diprogram ulang. Jadi dalam ROM itu ada flash. Nah, flashnya ini bisa dihapus, bisa diprogram ulang lagi, install ulang lagi. Nah, sekarang kita masuk ke Cisco Device Boot Sequence. Nah, Cisco Device Boot Sequence ini adalah ketika kita pertama kali menyalakan router. Nah, router itu ngapain dulu sih pas kita pertama menyalakan? Nah, memang pastinya jadi prosesnya itu pertama adalah router dinyalakan. Kemudian dia akan menjalankan, yang kedua dia akan menjalankan power on self test POS. Nah, kemudian yang ketiga di bootstrap dia akan memeriksa nilai register untuk menentukan tempat memuat iOS. Nah, router akan memberitakan sistem boot di file config. Nanti kalau udah ketemu, dia akan menjalankan perintah sistem boot agar muncul di setup config untuk menggunakan iOS. Nah, kalau ada iOS, dia akan dimuat di flash. Jika sudah ditemukan di flash, bootstrap akan mencoba membuat iOS dari server TP atau dari ROM. Nah, kalau iOS sudah ditemukan, akan dimuat ke dalam RAM. Nah, setelah itu, iOS akan membuat file setup config dari NVRAM ke RAM. Ini seperti ini nih. Kalau kita nyalakan tuh ada POS, kemudian configuration register (CORS). Kalau udah ketemu iOS ya, nanti langsung ke sini nih iOS. Tapi kalau belum ketemu, dia akan nyari di flash, TP server sampai ROM. Nah, nanti baru ke load iOS. Setelah itu baru ke NVRAM. Nah, setelah NVRAM baru ke load startup config. Baru bisa dimulai startup config. Baru kita bisa mulai konfigurasinya. Dan konfigurasi itu akan disimpan di startup config. Lanjut lagi ke pengenalan command line. Nah, jadi kalau kita konfigurasi nanti ada command line seperti ini nih, show IP protocol misalnya.
Itu apa aja sih penjelasannya itu. Jadi yang switch ini dia itu adalah prom. Kemudian show IP protocol. Show itu adalah komennya. Jadi kita tuh komen mau ngapain. Dan show itu untuk melihat konfigurasi apa aja yang sudah kita konfigurasi. Kemudian spasi, kemudian ada IP protocol. Ini adalah keyword atau kita tuh mau ngeliat apa gitu. Nah, jadi show adalah perintahnya, terus IP protocol tuh apa yang mau kita lihat gitu. Kemudian ada iOS navigation. iOS navigation ini adalah OS-nya, Internet Operating System navigation. Jadi di Cisco itu dibagi menjadi ada dua. Ada user mode. Ada user mode ini itu mode terbatas. Jadi kita nggak bisa melakukan seperti konfigurasi IP atau yang segala macamnya, atau biasanya disebut dengan read only. Nah, kayak gini nih. Kalau nanti teman-teman buka Cisco, kemudian ini nih kalau ada segitiga seperti ini switch ini maksudnya itu mode user mode. Nanti teman-teman tinggal klik tanda tanya, kemudian nanti akan muncul apa aja yang bisa dilakukan di user mode ini, seperti connect, disable, disconnect, enable dan segala macam. Dan yang kedua ada mode privilege. Jadi setelah kita misalnya ini untuk enable, kemudian ada tanda pagar seperti ini, berarti teman-teman sudah masuk ke mode privilege. Nah, kemudian teman-teman klik tanda tanya, nanti di privilege kita bisa melakukan apa aja gitu. Nah, di privilege ini biasanya kita itu untuk pemantauan sih, untuk kontrol. Jadi biasanya yang digunakan adalah perintah show untuk melihat gitu. Nah, kemudian nanti ada habis itu ada global configuration terminal. Jadi pas kita udah masuk konfigurasi terminal ini, kita bisa konfigurasi apa aja. Kita bisa konfigurasi IP, VLAN, trunking, segala macam. Sekarang kita masuk ke pengenalan command line dasar. Jadi pengenalan command line dasar. Pertama itu ada line console. Nah, ini adalah kabel line console. Line console ini gunanya untuk apa sih? Jadi line console ini untuk pertama kali ketika kita ingin mengkonfigurasi perangkat kita, switch ataupun router di Cisco. Karena kalau kita cuma nyolok Ethernet doang ke port, itu nggak bisa masuk karena belum ada akses Telnet ataupun SSH. Nah, jadi pertama itu kita pakai line console. Jadi yang USB ini nyolok ke laptop kita, kemudian yang RJ45 ini nyolok ke perangkat kita. Setelah itu baru kita konfigurasi. Biasanya menggunakan putih. Nah, mungkin segitu dulu ya dari saya tentang pengenalan iOS yang ada di Cisco. Nah, by the way, ini saya menggunakan modul saya sendiri. Saya yang buat sendiri modulnya. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.